Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Roro Rukmi Windy Perdani. Halo dok. Halo, assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini dok? Lagi dinas di rumah sakit. Oh, di Hermina ya dok ya? Iya dok. Dok, hari ini kita mau dengerin nih edukasi dokter. Sebentar aja dok ya. Itu soal busung lapar dok. Ya, Iya, boleh langsung aja ya dok ya, karena seperti dokter mau praktek ya dok ya. Iya, heeh. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak Dini. Kita kayaknya udah agak lama nggak ketemuan ya. Sudah lama heeh, ya. lumayan. Temanya juga menarik sih. Busung lapar ya. Mungkin ini istilah yang zaman dulu ya. Zaman dulu kita sering dengar istilah busung lapar. Kalau sekarang mungkin lebih kepada masalah gizi ya, masalah gizi, apakah itu gizi kurang atau gizi buruk. Nah, kalau busung lapar itu kenapa begitu gitu ya? Jadi karena zaman dulu itu kelihatan itu busung lapar itu perutnya membusung gitu ya, perutnya membusung. Terus tapi kurus badannya, jadi membusung tapi kayak orang kelaparan gitu ya. Jadi kenapa kelaparan? Karena dia kan kurus banget. Jadi sebenarnya kalau istilah busung lapar itu sebenarnya mungkin zaman dulunya itu lebih ditujukan untuk anak yang gizi buruk, yang penampakannya itu perutnya buncit, ya, membusung gitu ya. Tapi kulit apa tangan kakinya itu kurus banget, seperti kalau bahasa ininya kulit pembalut tulang gitu ya. Nah, jadi itu menandakan sebenarnya kondisi gizi buruk marasmus kwashiorkor gitu. Apa itu? Marasmus itu adalah gizi buruk, kekurangan energi yang bentuknya itu karbohidrat ya. Kita tahu tuh zat gizi kita ada makro, ada mikro, ada makro, ada mikro. Makro itu eh, karbohidrat, protein, lemak. Mikro itu eh, mineral seperti zat besi, vitamin, gitu ya, seng gitu. Nah, jadi eh, marasmus kwashiorkor itu karena kekurangan karbohidrat. Kalau marasmus karena kekurangan karbohidrat, ditandai dengan yaitu kurus banget. Jadi kulit pembalut tulang gitu ya. Karena nggak ada massa ototnya seperti itu. Sedangkan untuk kwashiorkor itu lebih kepada kekurangan protein, ya kekurangan protein. Nah, jadi marasmus kwashiorkor itu kekurangan karbohidrat dan protein. Nah, jadi sebenarnya busung lapar itu lebih kepada gizi buruk tipe marasmus kwashiorkor gitu. Karena ada juga tipe hanya tipe marasmus saja, ada tipe kwashiorkor saja. Nah, tapi kalau keduanya namanya tipe marasmus kwashiorkor seperti itu, Mbak Dini. Apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran suaranya. Heeh. Iya dok. Penyebab dari busung lapar ini apa dok? Sorry dok, Suaranya Mbak Dini, mohon maaf sih nggak bisa ngedengar, mohon maaf ini. iya sebentar dok, sebentar. Suaranya agak kedengaran. Kalau suara saya terdengar ya? Sebentar dok, sebentar.
Oke, ha. Hmm. Nah, dok, sorry dok, tadi itu dokter sudah menjelaskan belum ya dok ya? Mungkin saya belum kedengeran tadi dok. Penyebab dari busung lapar ini apa ini dok? Oh iya, memang tadi ini ya definisinya gitu ya. Heeh. Tapi tadi kedengeran nggak yang saya jelaskan itu tadi kedengeran nggak? Atau nggak kedengeran semua? Eh, Kedengeran sih dok. Mungkin bisa dijelaskan dari penyebab dari busung lapar ini apa ini dok? Oh iya iya oke. Jadi eh, penyebabnya adalah kekurangan karbohidrat dan kekurangan protein. Karena tadi ya saya sebutin busung lapar itu menunjukkan kondisi yang perutnya membusung, buncit gitu ya. Tapi kayak orang kelaparan. Kelihatannya kenapa kayak orang kelaparan? Karena kurus banget. Jadi kalau kita kan nganggapnya kalau perutnya besar harusnya badannya gemuk gitu ya. Nah, kalau busung lapar ini kan untuk istilah orang yang perutnya besar tapi badannya kurus gitu loh. Artinya apa? Artinya sebenarnya dia itu kurang gizi gitu. Bahkan bukan kurang gizi tapi udah pada level gizi buruk. Nah, kenapa penyebabnya itu? Ya karena kekurangan karbohidrat dan kekurangan protein. Mungkin kalau kita lihat ya di tayangannya itu latar belakangnya yang ditayangkan di TV, karbohidrat itu kayak roti itu, donat, ya segala yang dari bahan-bahan tepung itu karbohidrat, nasi, kentang. Nah, kalau protein tuh misalnya kalau hewani ya kayak ikan, daging, telur, ya kalau nabatinya tempe, tahu. Nah, itu dia kekurangan dua zat penting itu, dua zat gizi makro itu, gitu. Kenapa bisa kekurangan? Ya, pertama tentunya dari asupannya yang kurang, bisa aja. Kenapa asupannya kurang? Ya mungkin, mohon maaf, untuk masyarakat yang tidak pendapatannya rendah misalnya. Jadi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, selain asupannya kurang, atau asupannya kurang bisa juga karena ada sih nasinya, ada kentang, ada rotinya, tapi dia nggak dimakan, ya asupannya tetap kurang gitu ya. Nah, yang kedua selain asupannya kurang, bisa juga dia tuh makan gitu ya, cukup makannya, asupannya cukup. Yang dimakan itu sebenarnya cukup, tapi kebutuhannya yang banyak gitu, yang melebihi kebutuhan harian dia gitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang sakit berat, ya dia butuh energi untuk apa? Penyembuhannya, butuh protein untuk penyembuhannya yang lebih daripada saat dia tidak sakit berat, misalnya. Terus apalagi, misalnya kebutuhan yang meningkat itu karena misalnya pertumbuhan. Misalnya nih anak usia 3 sampai 4 bulan misalnya ya, itu terjadi percepatan pertumbuhan. Artinya apa? Artinya dia butuh energi ya, baik dari karbohidrat maupun protein, lemak dan lain-lain yang lebih dari biasanya gitu. Atau masa pubertas misalnya. Jadi satu asupannya kurang, kedua asupannya cukup tapi kebutuhannya yang lebih gitu ya. Tiga, dia asupannya cukup, kebutuhannya juga normal, tapi banyak dibuang, nggak keserap gitu loh. Ya, dimakan sih dimakan, tapi nggak mampu diserap sampai di usus dikeluarkan misalnya. Ya, misalnya diare yang berkepanjangan. Kenapa? Misalnya pada pasien imunodefisiensi, pada pasien HIV misalnya, karena ada enteropati. Enteropati itu ya kelainan pada usus yang mana dia tidak mampu menyerap zat-zat gizi misalnya, sehingga dikeluarkan lagi walaupun dari makan, gitu ya. Nah, jadi itulah berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan busung lapar gitu. Apa kata dokter? Iya. Nah dok, tadi kan dokter kan bilang kan busung lapar itu kan ciri-cirinya badannya kurus tapi perutnya kan membesar ya dok ya. Nah, itu apakah dia akan langsung kondisinya seperti itu atau ada tahapannya dok sebelum sampai akhirnya perutnya membesar kayak gitu dok?
ada tahapannya. Jadi orang menjadi gizi buruk itu prosesnya nggak singkat, jadi butuh waktu yang panjang, ya. Eh, jadi awalnya mungkin gizi kurang dulu, ya. Terus setelah lama-lama baru jatuh ke dalam kondisi gizi buruk. Sehingga dengan proses itu yang berjalannya tidak tiba-tiba, seharusnya kan mampu diketahui atau diidentifikasi harusnya dari awal, ya. Dari mana kita bisa memantau gitu ya masalah-masalah yang bisa nantinya menjadi gizi buruk, ya dari peningkatan berat badan. Kalau pada anak-anak ya tentunya ya, itu kan dia ada aturannya ya. Usia 0 sampai 6 bulan dia naiknya harus berapa per bulannya, ya, yaitu sekitar 800 sampai 900 gram di usia 0 sampai 3 bulan, ya. 3 sampai 6 bulan itu bisa sekitar 700 sampai 800 gram gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang ini saya ambil contohnya anak gitu ya, yang beratnya itu kok naiknya menyimpang, nggak sesuai dengan seharusnya, kenaikan seharusnya, hati-hati. Nanti bisa-bisa kalau lama-lama atau berkepanjangan jadi gizi buruk gitu. Iya. Tapi kan dok, kan tidak banyak orang tua yang tahu gitu dok, itu berapa sih kebutuhan yang asupan yang dibutuhkan anak, itu caranya bisa tahu itu gimana dok? Apa harus ke dokter anak atau ke puskesmas atau kemana dok? Ya, jadi sebenarnya uh, gini, itu bisa didapatkan dari misalnya kadar-kadar di posyandu informasinya ya, atau misalnya dokter anak bisa pastinya, ya, atau ke puskesmas ya gitu. Karena ya harusnya balita bayi di bawah 5 tahun ya itu harusnya dipantau memang tiap bulan. Jadi selain dipantau harusnya dikasih tahu kan oleh petugas eh, di kadar posyandu atau petugas puskesmasnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya begini untuk bahasa mudanya ya. Kalau kita bicara di luar neonatus, neonatus itu yang di bawah usia 1 bulan ya, kita tidak bicara neonatus ya, karena itu khusus sekali di mereka kebutuhannya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 1 bulan, ya, sampai umur 12 bulan tuh kebutuhannya kira-kira ya 110 kalori per kilogram per hari. Ini saya ambil contoh begini, anak usia 7 bulan misalnya, berarti dia kan berarti misalnya 7 bulan itu misalnya 7,5 kilo misalnya. Berarti kan tadi 7,5 dikalikan 110 ya kalori misalnya. Jadi misalnya sekitar 800 misalnya kalorinya. Itu kalori bukan gram. Nah, segitu kalori itu bisa didapatkan dari berapa kali makan misalnya. Misalnya dari 3 kali makan, terus dari 3 kali menyusu, misalnya begitu ya, snack gitu. Jadi intinya tapi semua itu dikumpulin nanti jumlahnya jadi 800 kalori. Jadi kita menghitungnya itu kebutuhannya berapa itu dalam bentuk kalori itu Mbak Dini gitu. Jadi kalau di atas 1 tahun berapa? 100. Tadi kan di bawah setahun 110. Ya, kalau di atas tahun 100 kalori per kilo per hari gitu ya. Kalau di atas 2 tahun, misalnya turun lagi. Jadi semakin besar itu berapa kalori per harinya semakin turun kebutuhannya. Nah, itu memang harus didapatkan informasi dari petugas kesehatan. Karena kalau membaca membaca buku boleh ya, tapi mungkin kalau belum jelas harus nanya gitu. Tapi kalau searching-searching misalnya mandiri tapi kurang paham, takutnya nanti salah gitu menerima informasi yang ada gitu loh.
Jadi sebaiknya bertanya ke petugas kesehatan Mbak Dini gitu. Ya. Nah, Dok, kalau ada orang tua yang anaknya busung lapar, Dok, itu mengatasinya gimana? Harus langsung ke dokter anak atau bisa ke puskesmas, Dok? Kalau dia itu tidak ada komplikasi, ya, komplikasi anak busung lapar dalam tanda kutip ya, kalau kita pakai istilah yang ini ya, zaman sekarang ya atau medisnya gitu, gizi buruk gitu ya, itu nggak ada komplikasi. Misalnya komplikasi itu misalnya kejang, terus infeksi paru ya misalnya, diare lama, sampai dehidrasi berat atau segala macam gitu. Kalau nggak ada semua itu ya, artinya murni masalah gizi buruk aja gitu ya, itu bisa di puskesmas oleh dokter di puskesmas. Karena pemerintah itu sudah ada program untuk penata laksanaan gizi buruk di puskesmas. Ya, gitu. Jadi nanti dari puskesmas itu akan dipantau Mbak Dini. Jadi ada petugasnya yang memantau, dia tuh makannya hariannya bagaimana, terus beratnya naiknya berapa, dan diberikan ya pemberian makanan tambahan atau PMT ya. Tapi kalau ada komplikasi ya, itu harus ditangani dulu komplikasinya sebelum program untuk meningkatkan berat gitu ya. Jadi awalnya jangan meningkatkan berat dulu, kalau ada komplikasi diobatin dulu penyakitnya gitu ya. Nah itu memang ke dokter anak kalau ada komplikasi seperti itu ya, gitu. Kalau yang berat-berat ya, kalau komplikasinya itu misalnya dia infeksi paru, tapi infeksi parunya itu ringan gitu ya, itu boleh diobatin di puskesmas juga boleh gitu. Gitu Mbak Dini. Iya. Ini, Dok, sorry, Dok, kalau boleh tahu, busung lapar ini bisa beresiko membuat anak meninggal dunia nggak, Dok? Bisa, karena tadi komplikasinya ya, misalnya apa tuh yang menyebabkan meninggal dunia? Kurang gula, hipoglikemia ya. Hipoglikemia menyebabkan kan dia asupannya nggak ada, jadi gulanya kurang ya. Salah satu asupan kan gula itu ya, karbohidrat itu kan gula. Eh, Menyebabkan kejang ya, kejang yang nggak tertangani bisa meninggal misalnya. Nah, Dok, Oh, misalnya lagi dia itu dehidrasi ya, kan kurang, kan misalnya dia selain makan asupan minumnya kurang ya, jadi dia dehidrasi, habis dehidrasi terus shock itu ya udah cairan ke tubuh semuanya itu berkurang gitu ya. Nah akhirnya bisa meninggal atau infeksi berat ya, tadi misalnya infeksi paru-paru yang berat, jadi ada perantaranya ya, nggak langsung gizi buruk ke meninggal gitu ya. Jadi ada perantara dulu, gizi buruk menyebabkan sakit apa, lalu sakit yang berat itu nanti menyebabkan kematian seperti itu. iya. Nah, Dok, kalau nggak ada komplikasi ya, Dok, ya, butuh berapa lama sih, Dok, penanganan dari gizi buruk ini, Dok, si busung lapar ini maksudnya? Ya, jadi ya harusnya ketika kita intervensi dengan pemberian formula makanan, maksudnya formula itu bukan susu ya, formula makanan yang sesuai, kita evaluasinya itu nggak lama loh, 2 minggu itu harus sudah kita evaluasi. Ya, evaluasinya itu adalah berat badan pastinya ya, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas gitu. Harusnya berat itu dalam 2 minggu itu udah naik kalau emang tuh teratasi gitu loh. Hmm. Kalau misalnya itu tidak naik, ya kita harus bertanya, apakah makanan yang disarankan udah masuk dengan baik? Masuk dengan baik itu baik jumlahnya, baik frekuensinya, baik jenisnya, gitu. Ditanya dulu, dipastikan dulu, bener nggak gitu, udah bener makannya. Kalau misalnya belum bener ya memang
wajar kan diperbaiki dulu gitu, nggak langsung kita berpikir yang lain-lain. Tapi kalau misalnya emang udah bener tapi tetap aja nggak naik-naik, ya kita berpikir ada infeksi apa enggak, karena gizi buruk ini kan bisa menyebabkan infeksi, infeksi bisa menyebabkan akhirnya beratnya jadi nggak naik lagi, jadi seperti lingkaran seperti itu. Nah jadi harusnya Mbak 2 minggu itu udah naik beratnya. Kenaikan beratnya itu adalah 5 gram per kilo per hari gitu. Mm-mm. Oh, Iya. Eh, Dok, gizi buruk ini rentan dialami anak usia berapa, Dok? Bayi bisa nggak, Dok? bisa ya, mulai dari bayi neonatus ya, neonatus yang kurang dari 1 bulan sampai usia remaja ya, bahkan orang dewasa juga bisa ya. Hmm. Cuman emang mungkin uh, penyebabnya sih yang beda-beda. Kalau misalnya pada bayi, misalnya ya, biasanya cenderung dia punya masalah saluran cerna biasanya, kelainan bawaan gitu. Sehingganya nggak bisa masuk dengan tadi, nggak bisa diserap makanannya. Terus Mm-mm. kalau misalnya Halo, Dok? Dokter? Nolak sinyal. Ya, sepertinya dokternya kehilangan sinyalnya. Halo, Dokter Roro? Ada nggak san dokternya? Live ya? bisa kena gizi buruk, cuma tergantung dari apa namanya penyebabnya gitu. Mm-mm. Iya, Dok. Eh, halo, Dok? Putus Ya, lagi. halo. Sinyalnya kayaknya agak gini ya, Dok ya. Nah, Dok, kan ada, Dok, anak-anak itu tuh yang susah makan ya, Dok ya. Pemilih dalam makanan itu. Itu dia bisa beresiko kena busung lapar juga nggak sih, Dok? Putus lagi ya. Halo, Dok. Iya, sinyalnya dokternya hilang lagi. Nah, iya, Dok. Nah, Dok, kan ada, halo, Dok. Ya, halo. Nah ya, Dok, kan ada anak itu yang pemilih, Dok, ya, makanan. Itu dia bisa Ya, beresiko untuk mengalami busung lapar nggak, Dok? Dan gimana cara orang tua mengatasi anak yang dia pilih-pilih makanan, misalnya dia nggak mau makan nasi, dia nggak mau minum susu, gitu, Dok? uh-uh. Bisa, bisa sekali ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau uh, kita kalau ada anak sulit makan atau feeding disorder ya, itu kita harus cari tahu dulu gitu ya. Sulit makannya ini kenapa gitu? Apakah dia itu memang masalah yang bersifat psikogenik karena perilakunya gitu ya, atau mungkin memang
ada masalah di saluran cernanya, sehingga misalnya lambungnya ada sumbatan misalnya gitu ya. Jadi sehingga kalau masuk makanan itu nggak bisa banyak-banyak, minum juga nggak bisa banyak gitu. Ya, atau memang perilaku gitu ya, gitu yang bermasalah. Nah, kalau dia ada istilah picky eater, picky eater itu adalah masalah makan yang disebabkan memang perilaku makannya yang bermasalah. Ya, jadi artinya dia memilih-milih makanan, dia hanya suka jenis makanan tertentu, misalnya gitu ya. Nah, jadi ya kalau kayak gitu sebaiknya ya kita itu tetap memperkenalkan ya, tidak bosan-bosan orang tua itu memperkenalkan berbagai jenis makanan dengan dimasak dengan menu yang berganti-ganti. Jadi kita ingin tahu itu sukanya yang mana. Harapannya kalau walaupun nih sama-sama misalnya roti goreng misalnya gitu ya, tapi yang satu roti goreng diolahnya dengan misalnya dibungkus telur, misalnya yang satu dibungkus tepung roti, kita cobain satu-satu gitu ya. Gitu. Jadi kita harus mensiasati gitu ya anak-anak yang suka pilih-pilih makan. Pilih makan itu kan artinya dia sebenarnya uh, apa ya? Dia mau makan makanan itu cuman beberapa jenis aja, tapi bukan berarti nggak mau semuanya. Tapi tetap ada yang disukain gitu. Gitu. Jadi tetap kita bisa maksimalkan yang dia sukain, nggak berarti semuanya dia nggak suka gitu. Kalau misalnya memang ada uh, kelainan yang menyebabkan dia itu kelainan saluran cerna yang menyebabkan dia itu memang nggak bisa menerima makanan sekali banyak sedikit misalnya, atau nggak bisa yang padat, misalnya yang cair misalnya. Dan bisa yang padat kita kasih susu, tapi susu yang kalorinya tinggi, tapi ngasihnya sering, cuma sedikit, misalnya sedikit itu misalnya 30 cc, 50 cc, tapi sering tiap jam dikasih. Tadi sesuai dengan berapa kalori per hari kebutuhannya, tetap kita harus memenuhi kebutuhan itu, karena kalau enggak ya tadi itu kata Mbak Dini bilang bisa kurang gizi, akhirnya bisa gizi buruk gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya cara-caranya itu tergantung dari masalahnya apa. Kita harus cari tahu dulu. Iya. Oke, dokter. Halo, dokter Roro. Ya, ya. Ya, dokter Roro, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan, dok? Ya, jadi sebagai kata penutup dari saya bahwa ayah bunda ya busung lapar ya dalam tanda kutip atau gizi buruk adalah masalah yang masih banyak ditemukan di anak-anak di Indonesia ini ya. Sementara itu masalah ini sebenarnya bisa dicegah ya, bisa dicegah dengan cara mengetahui berapa kebutuhan hariannya dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan hitung-hitungan kebutuhan hariannya tersebut ya, dan juga dengan mencukupi jenisnya. Jenisnya itu adalah kebutuhan yang dipenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh seorang anak itu adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral gitu ya. Dan itu adalah upaya untuk mencegahnya. Yang kedua adalah dengan pemantauan ya berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, hingga lengan atas secara rutin, sehingga kalau ada masalah tidak terlanjur sampai busung lapar. Jadi dari masalah dari sejak awal sudah diketahui seperti itu. Iya. Begitu penutup dari saya. Iya. Oke, dokter Roro, terima kasih banyak ya, dok ya, atas waktunya. Sama-sama. Ya, Terima sampai kasih ketemu banyak. lagi, dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Roro. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.